eh untuk membuat semangat kita setelah mendengar apa yang disampaikan oleh sahabat Al-Aqsa melalui Ustadz Zikrullah, saya ingin semangatkan kita semua. Saya ingin mendengar suara dari ibu-ibu takbir yang keras. Allahu Akbar. Musuh akan mendekati kalian. Yang ikhwan bapak-bapak takbir Allahu Akbar. Balas ibu-ibu takbir. Bagaimana mungkin bisa menghancurkan Israel? Takbir saja diperhitungkan, takbir saja ketakutan. Coba kita dengar yang bapak-bapak takbir. Runtuhkan ruangan ini, insya Allah takbir itu akan mendatangkan kemenangan. Ingat, Bung Tomo dari Surabaya mengusir musuh Allah yang dari Inggris itu dengan takbir. Kalau hari ini orang masih malas dengan takbir, orang masih tidak menyebut takbir, membesarkan nama Allah, maka mereka akan kecil di bumi ini. Besarkan nama Allah, besarkan nama Allah, Allah akan membesarkan kamu di bumi. Ini yang tidak ada pada diri umat Islam, sehingga negeri yang mayoritas ini hari ini tidak punya semangat untuk membela agama Allah. Saya ulangi lagi, takbir ibu-ibu, takbir. Masih belum kita bangkit. Sekarang yang bapak-bapak laki-laki takbir. Takbir kita bisa akan mengusir pertama iblis dalam jiwa kita. Takbir kita bisa menghadirkan semangat berjuang. Bahkan takbir kita malam hari ini bisa menghabiskan seluruh kantong-kantong kita demi saudara-saudara kita di Palestina. Jangan takut pulang karena gara-gara ongkos. Jangan menghitung-hitung amplop yang dibawa pada hari ini. Tidak ada artinya kita bawa pulang harta itu kalau hari ini kita keluarkan demi Allah dan Rasulnya. Kita belum pernah menginjak Gaza, belum datang di Palestina, tapi sampaikan infak terbaikmu untuk Allah dan Rasulnya. Hari ini Rasulullah menanti infak terbaikmu. Ingat, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan bisnis yang membuat kalian tidak pernah rugi? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kita tidak bisa dengan diri kita ke Palestina, kita tidak bisa dengan diri kita ke Gaza, tapi anfusikum bisa, amwalikum bisa memberikan jaminan itu. Maka mari kita semangatkan sekali lagi supaya balik papan, bangkit dengan sirah Islamiyah, bangkit dengan ruh Islamiyah, sehingga musuh-musuh Allah tidak saja di Palestina, di balik papan pun keluar. Takbir! 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 Gadaikan suaramu untuk Allah dan Rasulnya. Apa artinya setelah kita mendengar cerita kembali tentang saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, lalu kita tidur di bantal yang empuk? Apa artinya setelah kita menonton video-video kenyataan dari perjuangan saudara-saudara muslim kita di Palestina, tetapi hati kita justru diam seribu bahasa? Maka itu kita bangkit bersama-sama di Gaza, Suriah, Irak, bahkan di mana saja di tanah air Indonesia, bersatu untuk menyatukan semangat untuk membela agama Allah. Jangan kita terlalu kerdil kalau ada orang bilang jihad ketakutan. Jihad itu adalah semangat pertama dan benteng daripada umat Islam. Jadi kalau ada orang yang menghalang-halangi jihad, itu adalah munafik, itu adalah zalim. Maka kita yang harus bangkit dengan semangat itu, karena jihad itu adalah tentara terbaik umat Islam.
Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahagia tidur di atas bed kafir yang indah, memakai selimut. Di kamar kita ada radio, tape, musik. Tapi perhatikan itu saudara-saudara, kita tidak pernah mendengar musik-musik yang didengar oleh bapak ibu. Mereka justru sepanjang hari, dari anak kecil sampai orang besar, ingin mendengar suara bom, roket, senjata nuklir. Itu menjadi kapsul kampus untuk mereka membangkitkan semangat menjaga tanah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada umat Islam. Malu kalau tanah kiblat umat Islam diambil oleh orang-orang Yahudi. Malu. Nggak ada artinya kita sholat, nggak ada artinya kita puasa kalau negeri muslim dirampok, diambil dengan paksa oleh orang-orang Yahudi. Oleh karena umat Islam sholat tapi mereka tidur dengan perjuangan itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bangkitkan semangat bersama itu. Demi Allah dan Rasulnya, demi Allah dan Rasulnya, demi Allah dan Rasulnya. Jangan takut kepada orang-orang yang sengaja mengintel lalu merusak keadaan suasana kita dengan jihad. Takut kepada Allah, sebab orang-orang yang membuat kezaliman dan kemunafikan itu akan membuat mereka lebih sengsara hidup mereka di hadapan Allah. Maka saudara-saudaraku, marilah dengan semangat seperti ini kita menyatukan umat Islam negeri ini, melihat sesuatu yang baik demi umat Islam negeri ini. Insya Allah keberkahan akan mengalir dari Allah untuk kita di Bengkulu, di Balikpapan ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semangat saya untuk membangkitkan semangat kita. Saya mulai dengan ceramah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, yang tidak boleh menjawab salam saya di ruangan ini ada 6 orang. Saya ulangi lagi, ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya di ruangan ini. Yang pertama adalah orang gila, yang kedua orang tuli, yang ketiga orang bisu, keempat orang sedang tidur, yang kelima orang mati, dan yang keenam adalah orang kafir. Semoga 6 orang itu tidak ada di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul allazi adal amanat wa ballaga rasala wa nasaha lil ummah wa jahada fil haqqi jihad wa tarakana mahajjatal maida ila iluha kana hariha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini tidak ada yang kebetulan bagi kita kecuali menjadi rahmatnya Allah. Bapak Ibu yang dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam ruangan ini, itu pertanda kita akan dicerdaskan oleh Allah pendengaran, penglihatan dan suara hati kita, sehingga senantiasa mengantarkan jiwa kita, raga kita untuk kita jual demi Allah dan Rasulnya. Orang yang menjual dirinya karena Allah dan Rasulnya, tetap mereka menjadi orang yang dipilih oleh Allah dalam perjalanan kehidupan mereka. Olehnya itu pada malam hari ini saya tidak berpanjang kalam, saya ingin mengajak kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis curhat cintanya untuk kita semua di bumi ini. 1400 tahun yang lalu surat cinta Allah itu datang kepada kita. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman.
Ini tidak dibaca oleh orang beriman. Sehingga apa yang terjadi? Mereka semua menjadi orang yang kufur nikmat kepada Allah. Al-Quran banyak yang dilupakan oleh kita. Al-Quran banyak diinjak-injak oleh umat Islam negeri ini. Bahkan sangat memalukan. Musabaqah tilawatil Quran yang menghabiskan biaya yang besar itu, ternyata pembacanya dibayar demi uang. Bukan karena Allah, bukan karena bacaan kepada Allah, tapi demi uang. Provinsi mana yang bayar mahal, itu yang akan menjadi menang. Ini bukan pendidikan membaca Al-Quran. Malam ini saya kasih satu rumus untuk bapak-bapak, ibu. Di ruangan ini kita semua lahir berbeda. Tahun lahir kita berbeda, usia kita berbeda. Tapi ajaib, sungguh ajaib dari Allah. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, mohon tenang. Jangan jawab, tapi nanti dijawab setelah saya beli rumusnya. Dalam Al-Quran ada berapa surat? Jangan jawab. Untuk mendapat jawabannya, dua angka terlahir dari tahun kelahiranmu ditambah usia hari ini tetap 114. Semua ruangan ini pasti sama 114. Coba buktikan. Perhatikan angka lahir bapak-bapak dan ibu-ibu. Angka lahir terakhir, tahun terakhir lahir dan usia hari ini. Berapa yang kalian temukan? Pasti 114. Oke, mulai. Yang usia lahir tahun 75. Angkat tangan. Tidak ada di ruangan ini. Yang usia lahir tahun 65. Sekarang usianya berapa? Hah? 49 ditambah 65 berapa? 114. Siapa lagi? Bapak lahir tahun berapa? 52. Sekarang usianya 62 tambah 52 114. Yahudi, Kristen, walaupun mereka lahir sama, tapi Allah menulis Al-Quran pada jiwa mereka. Itu berarti untuk memenangkan pertarungan ini satu-satunya adalah huda linnas yang namanya Al-Quran. Negeri kita Al-Quran dipakai pada saat sumpah jabatan. Summa na'udzubillahi min zalik. Memalukan. Begitu sudah disumpah, Al-Quran ditendang, dia melanggar Al-Quran semuanya. Olehnya itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya pesankan manfaatkan Istiqomah, DKM Istiqomah ini dengan tempat ini supaya kita remajakan masyarakat negeri ini dengan Al-Quran. Saya hakul yakin oleh karena saya sudah mengedarkan 30.000 Al-Quran di Irian dengan konsep 5M 1A. Memiliki, membaca, menghayati, mengamalkan Al-Quran. Itu yang harus ditanamkan oleh kita, bukan pedoman penghayatan yang tidak jelas. Itu akan merusak kita dalam kehidupan, akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita pedomkan Al-Quran, hayati Al-Quran mulai dari anak-anak kecil kita. Telah ditemukan oleh para aktivis pembaca Al-Quran terbaik dunia, supaya membuat anak-anak kita mudah membaca Al-Quran. Ajarilah mereka di saat maghrib dan subuh hari. Itu Allah akan membuka otak kiri dan otak kanan untuk mempermudah membaca Al-Quran. Tetapi itu tidak boleh mulai dari anak-anak, harus mulai dari ayah dan ibunya. Kalau ayah dan ibunya tidak bisa, tidak layak menjadi ayah dan ibu bagi anak-anak. Jangan ayah ibu hanya mengharapkan bahwa anaknya yang baca Quran sementara bapak ibunya tidak bisa. Ada kasus yang kita buat penelitian di Tidore. Bapak tidak tahu baca Al-Quran, tapi dia melarang anaknya tidak boleh baca Quran. Anaknya menangis kepada ibunya, bahwa saya dalam keadaan sembunyi untuk membaca Al-Quran. Ibunya mengumpat anaknya setiap hari untuk membaca Al-Quran. Di suatu ketika sholat maghrib,
Anak ini terlambat pergi ke masjid. Akhirnya dia mengajak ayah dan ibunya sholat berjamaah di rumah. Begitu dia menarik ayahnya pergi ke tempat air wudhu, ayahnya tidak tahu berwudhu. Ayahnya tidak bisa berwudhu. Istrinya menangis. Anak ini mengatakan, "Bu, mohon tenang. Biarlah dede yang akan jadi imam." Subhanallah, anak kecil umur 5 tahun itu bertindak jadi imam untuk ayah dan ibunya. Begitu dia membaca surat 55 lengkap dari ayat 1 sampai ayat terakhir, ayahnya jatuh pingsan, dan di saat pingsan langsung meninggal dunia. Dia malu kepada anaknya, oleh karena dia yang melahirkan anaknya tapi tidak mencerdaskannya dengan Al-Quran, tidak mencerahkan dengan Al-Quran. Dan itu pasti ada di sekitar kita juga ada. Kalau kita tidak memulai dengan Al-Quran, 114 yang ditentukan tadi sesuai dengan usia tahun kelahiran akhir kita dan umur kita. Allah memulai dengan surat bacaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi dalam susunan Al-Quran 114 itu adalah An-Nas, tentang manusia. Manusia disuruh baca Quran. Ketika dia baca Quran, maka peluru Israel tidak ada artinya, peluru Amerika tidak ada manfaatnya, oleh karena Al-Quran menempel di dada. Bahkan walaupun orang sedang membom tubuhnya, nggak ada maknanya, oleh karena Al-Quran ada pada dagingnya, Al-Quran ada pada urat sarafnya, Al-Quran ada pada otak kiri dan otak kanannya. Walaupun orang masukkan racun apa-apa, tetapi Al-Quran menjadi sifat itu menyelamatkan mereka dalam kehidupan. Kalau Bapak Ibu yakin dengan Islam yang telah didakwakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kalau tidak yakin, berbahaya bagi kita. Coba kita perhatikan ibu-ibu masa lalu. Ibu-ibu masa lalu itu kalau dia kutuk anaknya jadi batu, anaknya jadi batu. Ibu-ibu sekarang ini mengutuk anaknya jadi camat, tidak bisa. Dia kutuk anaknya menjadi binatang, tidak bisa. Karena ibunya tidak ada keberkahan dalam hidup. Ibunya tidak memberi peran menjadi madrasah kehidupan dari rumah tangga itu. Maka ibu, bangkitlah, semangatlah. Jangan ibu mengeluh dan menunggu kalau nanti suaminya kawin lagi. Jangan. Kiblatkan kita pada Quran, insya Allah suami tidak kawin lagi. Dan kepada suami-suami, jangan pikiran perempuan-perempuan baru. Kita menegakkan Quran mulai dari anak-anak dan diri kita. Insya Allah, Allah akan memberi jaminan itu pada kita. Olehnya itu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan Islam kecuali kita menjadikan Al-Quran menjadi kiblat kita. Masa orang di pedalaman bisa baca Quran, kenapa orang di kota tidak bisa baca Quran? Saya punya kasus seorang perempuan Katolik bernama Naomi, ingin masuk Islam di usia 59 tahun. Dengan satu catatan, saya ingin baca Quran. Begitu usia 60 tahun dia belajar Al-Quran secara total. Tapi di usia 61 tahun dia hafal, dia hatam Quran sebanyak 107 kali. Begitu di usia 62 tahun dia hatam Quran sebanyak 177 kali. Dan di usia 63 tahun dia hatam Quran sebanyak 207 kali. Di saat membaca Al-Quran, dia hatam Al-Quran ke 207 kali, Allah menyambutnya dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu sempurna orang yang mencintai Allah dengan Quran. Orang yang baru masuk Islam seperti itu, akankah kita Islam yang sudah lama? Haram hukumnya. Sekali lagi, haram hukumnya. Ada orang mengatakan Al-Quran itu sulit dibaca. Haram hukumnya. Surat 54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yasarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Dan kami mudahkan Al-Quran itu menjadi pelajaran. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Allah menjelaskan lagi, mendorong lagi dalam surat 55. Ar-Rahman
Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Allah Maha Rahman yang mengajari manusia Quran, menciptakan manusia, mengajari manusia pandai bicara. Kenapa manusia disuruh pandai bicara? Oleh karena Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk hanya untuk orang yang bertakwa. Mengapa tidak ada keraguan? Karena Al-Quran itu menginformasikan peristiwa orang-orang sukses pada masa lalu, agar orang masa kini mengamalkannya, agar dia menjadi sukses dunia, sukses juga di akhirat. Mengapa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya? Karena Al-Quran itu sesungguhnya tulisannya Allah. Tulisan ini tadi ada di Lauhil Mahfuz, tapi Allah sengaja menurunkan agar orang melihat tulisan Allah. Mengapa dia tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang yang bertakwa? Karena Al-Quran itu sesungguhnya bacaannya Allah. Bacaan ini tadi ada di Lauhil Mahfuz, tapi Allah dengan sengaja menurunkan ke bumi agar hamba-hambanya di bumi dapat membaca bacaan Allah ini. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah menjawab, wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Dia menjadi petunjuk yang mengantar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu siratal mustaqim. Mengapa dia tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa? Zalikal kitabul la raiba fihi mir rabbil alamin. Dia tidak ada keraguan di dalamnya oleh karena datang dari Tuhan pencipta alam semesta. Tapi kenapa orang di bumi ini membaca kitab yang lain? Orang Islam meninggalkan kitab Al-Quran, lalu mereka membaca kitab baru namanya kitab alkohol. Al-Quran ditendang, alkohol diambil, sehingga yang terjadi adalah korupsi, penipuan, kecurangan, ketidakadilan akibat kitab alkohol merusak otak kiri dan otak kanannya. Padahal hudalinnas telah ada di tengah-tengah kita. Kita justru menghindari, bahkan jauh daripada itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah dengan semangat bersilaturahmi seperti ini, bertemu seperti ini, kita bangkitkan semangat keimanan kita untuk taat kepada Allah, sehingga kita mengevaluasi perjalanan kehidupan kita, lalu kita bangkit bersama untuk menyelamatkan Islam pada jiwa kita, rumah tangga kita, masyarakat kita, terutama bangsa yang kita cintai. Mau Indonesia ini maju, mandiri, makmur, Indonesia harus belajar Al-Quran dengan sempurna. Allah ingatkan kita dalam surat Al-Quran, surat Al-Imran ayat 140, ketika perang Uhud kamu terluka, orang kafir pada saat perang Badar juga terluka. Allah pergilirkan masa kejayaan dan kehinaan itu pada manusia. Kamu jumlahnya sedikit menang, tapi pada saat jumlah banyak kamu kalah. Kenapa kamu kalah di perang Uhud? Karena perempuan, uang, harta. Jadi perjuangan kamu karena perempuan, perjuangan kamu karena harta, perjuangan kamu karena materi, kamu tidak akan menang. Tetapi ketika kamu di perang Badar, kepada Allah sami'na, kepada Rasulullah sami'na wa ata'na, maka Allah menghadirkan kemenangan itu bagi kita. Jika negeri kita mau demikian, maka masa kejayaan Indonesia emas akan ada di tangan umat Islam oleh karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan oleh saya, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.